Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip, dividen terbaik, meski harga turun tetap saja cuan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Jika berbicara tentang industri digital, sebenarnya ada satu saham yang merupakan market leader di industri ini. Perusahaan ini sudah berdiri sangat lama dan dikenal oleh banyak orang, namun tidak disadari bahwa dialah salah satu perusahaan yang paling berperan di industri ini. Tanpa perusahaan ini, teknologi dan digital di Indonesia rasanya tidak akan beroperasi. Selain itu, mereka juga punya beberapa keistimewaan lain yang akan dibahas pada video ini. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 52,09% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 47,91%. Kepemilikan owner perusahaan terlihat cukup rendah karena hanya sekitar 52%. Meski sebenarnya masih lebih besar dibandingkan saham di masyarakat, namun porsi seperti ini tergolong cukup rendah, bukan? Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 6 orang top manajemen yang punya saham perusahaan dengan kepemilikan terbesar sebanyak 1,15 juta lembar. Direktur utama perusahaan punya kepemilikan yang paling banyak meski secara porsi hanya sekitar 0,0012% saja. Apabila dirupiahkan, kepemilikan tersebut sekitar 3-4 miliar. Angka yang sebenarnya tidak terlalu besar untuk porsi kepemilikan seorang direktur utama perusahaan kan? Namun tentu saja itu masih lebih baik dibandingkan tidak memiliki saham perusahaan sama sekali. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 24,42% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya ada di angka 198,48 triliun menjadi 246,94 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan satu tahun sebelumnya yang punya nominal 221,21 triliun, aset perusahaan juga mengalami peningkatan sebanyak 11,63%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan juga meningkat sebanyak 45,98% dalam 4 tahun dari yang awalnya 86,35 triliun menjadi 126,05 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya yang punya nominal 103,96 triliun, liabilitas perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 21,25%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan ini masih bertumbuh dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Namun, kenaikan liabilitas perusahaan hampir 2 kali lipat dibandingkan kenaikan asetnya. Meski begitu, jika kita melihat rasio dari perusahaan, sebenarnya di tahun 2020, liabilitas perusahaan jauh lebih baik, yang mana ditandai dengan DER yang lebih rendah. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 136,46 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 6,39% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 128,26 triliun. Jika kita membandingkan dengan kinerja satu tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan sebanyak 135,57 triliun, pendapatan perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 0,66%. Selain itu, perusahaan juga mencetak perolehan laba bersih sebanyak 20,8 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan 6,09% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 22,15 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja satu tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 18,66 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan sebanyak 11,47%. Kesimpulannya, terkait pendapatan dan laba,
kita bisa melihat perusahaan ini masih dikatakan masih menarik karena masih mampu menumbuhkan labanya khususnya di tahun 2020. Selain itu, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan dengan pencapaian laba terbesar di Indonesia. Bukankah hal ini sangat menarik untuk dianalisa lebih jauh? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp168,01 pada tanggal 8 Juni 2021. Dengan menggunakan harga saham 3.160, dividen yield yang diberikan sekitar 5,32%. Kita bisa melihat untuk aspek dividen, perusahaan ini rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang menarik. Di tahun 2021, yield yang ditawarkan berkisar 5% yang mana sangat menarik untuk perusahaan dengan perolehan laba dengan kinerja yang baik. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 3.950. Apabila membandingkan dengan harga saham 3.160 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 20%. Kesimpulannya, meski kinerja keuangan dan dividennya menarik, namun dari sisi harga saham, perusahaan memiliki poin minus karena harganya turun 20% dibandingkan tahun 2017. Namun, apabila mengasumsikan terdapat pembagian dividen 5% setahun, berarti untuk 4 tahun terakhir setidaknya pemegang saham sudah menerima 20% dari total investasi, yang artinya sebenarnya masih break even dan belum rugi. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 3.160, PR saham ini berada di angka 13,01 kali dengan PBV 2,88 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.097. Apabila harga naik 1 kali lipat dari 3.160 menjadi 6.320, berarti valuasi PBV saham ini dari 2,88 kali menjadi 5,76 kali. Kesimpulannya, dari segi valuasi, perusahaan ini terlihat cukup premium karena punya PBV hampir 3 kali dibandingkan ekuitasnya. Hal itu menyebabkan rasanya sulit harga sahamnya naik 1 kali lipat, karena itu berarti PBV-nya akan menjadi 5,76 kali. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah TLKM dengan nama perusahaan PT Telkom Indonesia. Perusahaan ini listing sejak 14 November 1995 dan bergerak di sektor telekomunikasi. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Thank you.